Hai, ketemu lagi sama aku Eka Ramadanan dalam satu buku bersama The Woman dan Crop Mart. Siapa yang ngerasa selalu dikejar target sosial, ngerasa semuanya serba harus cepet, pengen cepet sukses, cepet kaya, cepet nikah, cepet bahagia. Pokoknya seakan-akan dunia itu nggak ngasih kalian kesempatan buat istirahat dulu gitu. Pertanyaannya, apakah benar dunia benar-benar maksa kalian untuk cepet-cepet? Apa sih dunia itu? Kalian pasti membayangkan dunia ya keseluruhan semesta alam gitu kan. Begini, ada sebuah analogi yang dijelaskan dalam buku The Things You Can See Only When You Slow Down karya Hemin Sunim. Dalam sebuah pembangunan, jika waktunya memasang genteng di atap, kemanapun kita pergi, kita akan selalu ngelihat genteng gitu. Memperhatikan kualitasnya, jenisnya, bentuknya, sampai saat waktunya kita memasang lantai kayu, kita akan memperhatikan setiap lantai kayu yang kita lihat. Warnanya, polanya, daya tahannya. Jadi kita itu mengamati dunia luar, kita hanya minat sebagian kecil yang menarik bagi kita. Dunia yang kita lihat bukanlah keseluruhan alam semesta, tapi hanya terbatas pada apa yang batin kita perhatikan. Tapi bagi batin kita, sebagian kecil dunia tersebut ibaratkan keseluruhan semesta alam. Apa yang kita fokuskan, itulah yang akan menjadi dunia kita. Nah, ketika kita fokus pada pencapaian orang lain, tanpa sadar kita menjadi berfokus kepada apa yang orang lain sudah capai, tapi kita belum. Sehingga kita pun jadi merasa terburu-buru, takut tertinggal. Jadi sebenarnya kita tuh bisa mengatur seberapa cepat dunia kita berputar dengan mengatur apa yang kita pikirkan. Dunia akan bergantung kepada kondisi batin seseorang yang menjalaninya. Kalau dunia kita dipenuhi dengan kebahagiaan dan kasih, maka kebahagiaan dan kasih juga akan memenuhi dunia kita. Memahami batin kita sama dengan mengubah dunia. Di sini penulis sangat menekankan tentang cara pandang kita terhadap sesuatu. Dalam buku The Things You Can See Only When You Slow Down, ini berisi tentang esai dan kutipan bijak yang pendek-pendek yang cukup hangat dan damai. Sangat cocok untuk kita baca sebagai pengingat dan penyeimbang hidup kita dalam menghadapi hari-hari yang terasa serba cepat. Buku ini terdiri dari 8 bab dan aku akan membahas beberapa insight-nya ya. Yang pertama, aku mau nanya dulu siapa dari kalian yang terlalu keras pada diri sendiri. Sampai-sampai kalian lupa untuk memberi jeda dan waktu untuk istirahat. Dalam hidup, ada kalanya kita tuh merasa kecewa, marah, sedih, tapi tidak semua orang bisa menyikapinya. Terkadang, beberapa masalah hanya butuh waktu untuk jeda, untuk masalah tersebut selesai dengan sendirinya. Ketika kamu burn out dalam pekerjaan, it's okay kalau kamu mau istirahat dulu. Ambil cuti untuk liburan, hang out sama sahabat atau keluarga. Just give yourself time and it's okay. Nggak ada yang perlu diburu-buru karena nyatanya kita nggak lagi dikejar-kejar oleh apapun, kecuali dikejar oleh pola pikir kita sendiri. Yang kedua yaitu tentang emosi. Emosi negatif seperti kemarahan, kekecewaan, dan sedih itu bagaikan lumpur yang mengotori air dalam akuarium. Semakin keruh, semakin nggak kelihatan ikannya. Yang perlu kita tekankan di sini adalah kita nggak perlu fokus pada lumpur dalam akuarium, tapi fokus bahwa dalam akuarium ada air dan ada ikannya. Kita juga nggak perlu memasukkan tangan kita untuk mendorong lumpur ke dasar akuarium. Kita hanya perlu waktu untuk mengamati lumpur tersebut mengendap dengan sendirinya. Kita sedang bicara tentang emosi loh ya. Kalau sedang ada masalah tentu kita perlu tindakan dan nggak hanya menunggu dan melihat gitu. Tapi dalam bertindak, tentu kita perlu memisahkan diri kita dengan emosi terlebih dahulu kan. Ada beberapa kutipan di bab ini yang cukup menjadi refleksi diri. Aku bacain ya. Polisi moral yang cepat menghakimi orang lain seringkali tidak mampu melihat celah pada dirinya sendiri. Hal ini membuat aku pribadi tuh jadi lebih berhati-hati dalam menilai orang lain gitu. Karena jangan-jangan aku sedang menjadi polisi moral untuk orang lain. Nah, di bab ketiga ada sebuah pembahasan mengenai menjadi yang paling benar itu tidaklah penting. Bahagia bersama orang lainlah yang lebih penting. Seringkali dalam sebuah kebersamaan ada hasrat untuk menjadi menonjol, ingin menjadi paling pintar, paling benar. Padahal sesungguhnya menikmati kebersamaan dan berbahagia bersama jauh lebih penting daripada pengakuan siapa yang paling penting. Ada quotes yang menarik di bab ini, yaitu kritik tanpa solusi sesungguhnya adalah ego yang dibesar-besarkan. Ketika kita mengkritik sesuatu yang ada pada orang lain, sebenarnya itu adalah suara ego yang berlebihan. Lanjut di bab keempat, ini berbicara tentang hubungan. Bagaimanapun, manusia adalah makhluk sosial yang gak akan terlepas dengan manusia lain. Tidak peduli berapapun harta yang kita miliki, kualitas hubungan kita dengan manusia lain tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan. Tapi ternyata hubungan dengan orang lain juga perlu jeda loh. Penulis membagikan pengalamannya berlibur ke Eropa dengan seorang sahabat dan
Setelah 7 hari, si penulis ini burn out. Dan ternyata yang ia butuhkan adalah memiliki jeda dan batasan dalam berinteraksi. Sehingga mereka, ini si penulis dengan sahabatnya ini, bersepakat untuk melakukan liburan masing-masing dan kembali bertemu di hotel di malam harinya. Hubungan mereka pun membaik. Ini juga bisa diterapkan oleh kita dalam berinteraksi dengan sesama. Lagi-lagi aku menemukan kutipan yang sangat menarik di bab ini, yaitu ketika kita memberikan kebebasan kepada orang lain, kita juga akan menemukan kebebasan pada diri sendiri. Masih di bab yang sama, penulis memaparkan kalau kenapa kita tidak bisa mempercayai orang lain, itu karena kita tahu benar bahwa diri kita sebenarnya juga bisa berbohong dalam situasi yang sama. Aku sangat merekomendasikan buku ini karena aku merasa sendiri bahwa buku ini bisa membuat pembacanya hidup lebih berkesadaran. Berkesadaran hanya akan kita raih apabila kita lebih slow down, seperti judul di buku ini, yaitu The Things You Can See Only When You Slow Down. Kalian bisa mendapatkan buku ini di link di box deskripsi ya. Buku super bestseller yang terjual lebih dari 3 juta eksemplar di Korea Selatan ini juga wajib ada di rak buku kalian. Sepertinya cukup sekian, aku Eka Ramadanan, pamit dulu ya, sampai jumpa lagi di The Next Sabtu Buku. Dadah!